Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang eksponen dan logaritma. Anggota kelompok kami terdiri dari Hilary Yovanti Yosep, Sherlina Taya, Lydia Prasatyani Ubalema, Duna Aurelia Setiawan, dan Madeline Rose Karjono. Pada video kali ini akan dijelaskan konsep eksponensial, konsep logaritma, contoh penerapan dari eksponensial dan logaritma, serta aplikasi dalam bidang farmasi. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang pemahaman secara mendalam tentang konsep logaritma dan eksponensial, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam konteks farmasi dengan penjelasan yang jelas dan rinci. Selain itu, akan dipaparkan juga contoh konkret tentang bagaimana logaritma dan eksponensial digunakan dalam bidang farmasi seperti dosis obat, kinetika reaksi, atau analisis data eksperimental. Slide selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa itu eksponensial. Nah, jadi yang pertama itu ada eksponensial. Nah, eksponensial itu sebenarnya adalah sebuah konsep dasar matematika yang berkaitan dengan eksponen, yaitu bilangan berpangkat yang digunakan untuk meringkas penulisan yang terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Nah, fungsi dari eksponensial sendiri sebenarnya memiliki sifat-sifat khusus ya, seperti pertumbuhan eksponensial dan juga fungsi inverse logaritmik. Nah, fungsi eksponensial juga dapat diperluas ke bilangan kompleks atau bahkan ke matriks. Nah, di sini ada beberapa contoh ya bilangan eksponen. Itu yang pertama ada 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 3. Kemudian ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Maka dapat disimpulkan bahwa A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N kali itu sama dengan A pangkat N. Jadi eksponen itu sebenarnya adalah perkalian berulang suatu angka yang sama. Jadi dituliskannya dalam pangkat. Jadi ini maksudnya A pangkat N itu A-nya dikalikan sebanyak N kali. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat eksponen. Yang pertama, fungsi eksponen pada umumnya itu dituliskan dengan EXPX atau E pangkat X. Lalu, A pangkat X sama dengan E pangkat X ln A, di mana A-nya itu lebih dari 0 dan X-nya adalah bilangan real. Nah, fungsi ini biasanya disebut dengan fungsi eksponensial basis A. Kemudian, jika fungsi E pangkat X diturunkan, yaitu menjadi D per dx kali E pangkat X, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri, yaitu E pangkat X. Nah, artinya bahwa fungsi ini tidak mempan untuk diturunkan. Apa itu logaritma? Logaritma merupakan fungsi inverse dari eksponensial. Logaritma juga merupakan kebalikan dari pangkat. Logaritma mempunyai 9 sifat. Yang pertama, log A sama dengan 1. Yang kedua, log A 1 sama dengan 0. Yang ketiga, log A pangkat N, B pangkat M sama dengan M per N. Log A, B dengan N tidak lebih atau sama dengan 0. Yang keempat, log AB sama dengan 1 per log BA. Yang kelima, log AB sama dengan log PB per log PA dengan P lebih dari 0 dan P tidak lebih atau sama dengan 1. Yang keenam, A log AB sama dengan B. Yang ketujuh, log A B kali log BC sama dengan log AC. Yang kedelapan, log BC sama dengan log AB tambah log AC. Yang kesembilan, log AB per C sama dengan log AB kurang log AC. Yang berikut masih dalam sifat-sifat logaritma. Hasil operasi logaritma dapat bernilai negatif, 0, positif maupun pecahan. Contoh log 10 0,01 sama dengan minus 2. Logaritma dari 0 adalah tidak terdefinisikan berapapun basisnya. Log 0 sama dengan tidak terdefinisi. Logaritma dari bilangan negatif tidak terdefinisikan berapapun basisnya. Yang berikut adalah logaritma natural. Logaritma natural atau in adalah logaritma dengan basis E. Maka aturan-aturan logaritma juga berlaku pada logaritma natural. E merupakan bilangan Euler yang diambil dari nama penemunya yakni Leonard Euler. E adalah bilangan irasional dan transendental yang setara dengan 2,7182 8182845. Di sini ada soal berapa pH larutan akhir apabila 50 ml larutan amonia 1 molar dicampur dengan 40 ml larutan amonium klorida 1 molar. Kita anggap tidak terjadi kontraksi volume ketika keduanya dicampurkan. Lalu diketahui bahwa nilai pKa amonia adalah 9,2.
Maka pertama-tama kita cari konsentrasi masing-masing dari asam dan basanya dalam larutan akhir, di mana amonium adalah asam konjugasi dan amonia adalah basa. Digunakan rumus pengenceran untuk mencari konsentrasi dari amonia dan amonium. Diketahui dari soal bahwa konsentrasi awal amonia adalah 1 molar dengan volume 50 mili. Maka ketika dicampurkan dengan amonium sebanyak 40 mili, akan menghasilkan volume larutan akhir sebanyak 90 mili. Maka didapatkan konsentrasi akhir amonia dalam 90 mili larutan akhir adalah 0,56 molar. Dengan cara yang sama, kita cari konsentrasi amonium dalam larutan akhir 90 mili dengan konsentrasi awal amonium adalah 1 molar dengan volume sebanyak 40 mili. Maka didapatkan konsentrasi amonium dalam 90 mili larutan akhir adalah 0,44 molar. Lalu kita cari nilai pH akhir dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch, di mana pH sama dengan pKa minus log basa per asam konjugat. Maka pH sama dengan 9,25 di minus log 0,56 per 0,44. Lalu akan didapatkan nilai pH larutan akhir adalah 9,14. Jika ingin mencari konsentrasi larutan dapur amonia, kita dapat menjumlahkan konsentrasi amonia akhir, yaitu 0,56 molar, dan konsentrasi amonium akhir, yaitu 0,44 molar. Maka nanti akan didapatkan konsentrasi larutan dapur amonia adalah sama dengan 1 molar. Jadi, apakah logaritma sendiri itu bisa diaplikasikan dalam bidang kefarmasian? Jawabannya bisa banget. Dalam bidang kefarmasian, logaritma diaplikasikan saat kita ingin menentukan pH larutan, ingin membuat larutan buffer, memperkirakan waktu kadaluarsa dan waktu paruh obat, memperkirakan konsentrasi obat dalam tubuh, dan juga untuk menormalkan distribusi data. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih telah mendengarkan.